tokoh penting dalam Perang Salib. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Tikrit, tepi sungai Tigris, daerah Irak, pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Ia memiliki nama asli Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub. Ayahnya Najm ad-Din masih keturunan suku Kurdi dan menjadi pengelola kastil. Setelah kelahiran Salahuddin, keluarga Najm ad-Din bertolak ke Mosul akibat adanya konflik di dalam kastil. Di Mosul, keluarga Najm bertemu dan membantu Imanuddin Zangki, seorang pengusaha Arab yang mencoba menyatukan daerah-daerah Muslim yang terpecah menjadi beberapa kerajaan seperti Suriah, Antioquia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zangki berhasil menguasai Suriah. Selanjutnya, ia bersiap untuk menghadapi serbuan tentara salib dari Eropa yang telah mulai memasuki Palestina. Zangki bersama saudara yakni Nuruddin menjadi mentor bagi Salahuddin kecil yang mulai tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga kesatria. Salahuddin kecil pun terlihat berkarakter kuat, rendah hati, santun, dan penuh belas kasih. Zangki meninggal digantikan Nuruddin. Paman Salahuddin yaitu Sirkuh kemudian ditunjuk untuk menaklukkan Mesir yang saat itu sedang dikuasai dinasti Fatimiyah. Setelah penyerangan kelima kali, akhirnya pada tahun 1189 Mesir dapat dikuasai. Sirkuh kemudian meninggal. Selanjutnya Salahuddin diangkat oleh Nuruddin menjadi pengganti Sirkuh. Salahuddin yang masih muda ternyata mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi pasukan dan perekonomian di Mesir, terutama untuk menghadapi kemungkinan serbu bala tentara salib. Berkali-kali serangan pasukan salib ke Mesir dapat dibatalkan Salahuddin. Keberhasilan Salahuddin dalam memimpin Mesir mengakibatkan Nuruddin merasa khawatir tersaingi. Akibatnya, hubungan mereka memburuk. Pada tahun 1175, Nuruddin mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Mesir. Saat bersamaan, Nuruddin meninggal ketika armadanya sedang dalam perjalanan. Akhirnya penyerangan dibatalkan dan tampak kekuasaan diserahkan kepada putranya yang masih sangat muda. Salahuddin berangkat ke Damaskus untuk mengucapkan bela sungkawa. Kedatangannya banyak disambut dan dielulukan. Salahuddin yang santun berniat menyerahkan kekuasaan kepada raja baru yang masih belia ini. Pada tahun itu juga, raja muda itu sakit dan meninggal. Posisinya digantikan oleh Salahuddin yang diangkat menjadi pemimpin kekhalifahan di Suriah dan Mesir. Saat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, Perang Salib sedang berjalan dalam fase kedua, yaitu ketika Yerusalem dikuasai oleh pasukan salib. Pasukan salib tidak mampu menaklukkan Damaskus dan Kairo. Saat itu terjadi gencatan senjata antara Salahuddin dengan Raja Yerusalem dari pasukan salib, Guy de Lusignan. Fase ketiga Perang Salib dipicu oleh penyerangan pasukan salib terhadap rombongan peziarah Muslim dari Damaskus. Penyerangan ini dipimpin oleh Reynald de Chatillon, penguasa kastil di Kerak yang merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Seluruh rombongan kafilah ini dibantai, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Insiden ini menghancurkan kesepakatan gencatan senjata antara Damaskus dan Yerusalem. Pada Maret 1187 setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad qital. Pasukan muslimin bergerak menaklukkan benteng-benteng pasukan salib. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi di Perang Hattin. Perang Hattin terjadi pada bulan Juli. Pasukan muslim dengan jumlah 25.000 orang mengepung tentara salib di daerah Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan muslim terdiri atas 12.000 orang pasukan berkuda, kavaleri. Sisanya adalah pasukan jalan kaki, infanteri. Kavaleri pasukan muslim menunggangi kuda Yaman yang gesit dengan pakaian dari katun ringan.
Kazakhstan untuk meminimalisir panas terik di padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik dan selalu berkomunikasi dengan bahasa Arab. Pasukan salib terdiri atas 3 bagian. Bagian depan pasukan adalah pasukan hospitaler. Bagian tengah adalah batalion kerajaan yang dipimpin Guy de Lusignan, yang juga membawa salib besar sebagai lambang kerajaan. Bagian belakang adalah pasukan Ordo Knights Templar yang dipimpin Balian dari Ibelin. Bahasa yang mereka gunakan bercampur antara bahasa Inggris, Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti umumnya tentara Eropa, mereka menggunakan baju zirah dari besi yang berat, yang sebetulnya tidak cocok digunakan di perang padang pasir. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukan muslimin membakar rumput kering di sekeliling pasukan salib yang sudah sangat kepanasan dan kehausan. Besok paginya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavalerinya untuk membabat habis kuda tunggangan musuh. Tanpa kuda, ditambah dengan kelitihan dan kepanasan, pasukan salib menjadi jauh berkurang kekuatannya. Saat peperangan berlangsung dengan kondisi suhu yang panas, hampir semua pasukan salib tewas. Raja Yerusalem Guy de Lusignan berhasil ditawan, sedangkan Renald de Chatillon yang pernah membantai kafilah kaum muslimin langsung dipancung. Kepada Raja Guy, Salahuddin memperlakukan dengan baik dan dibebaskan dengan tebusan beberapa tahun kemudian. Bertolak dari Hattin, Salahuddin bergerak menuju kota Acre, Beirut, dan Sidon untuk membebaskan daerah tersebut dari pasukan salib. Selanjutnya Salahuddin bergerak menuju Yerusalem dalam pembebasan kota-kota ataupun benteng. Salahuddin selalu mengutamakan jalur diplomasi dan jalan damai daripada langsung melakukan penyerbuan militer.